Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi penyayang, bukan penyuka perang. Ini adalah materi khutbah Jumat untuk mengajak kepada seluruh umat Islam untuk mencontoh akhlak Rasulullah yang cinta pada perdamaian. Beliau adalah sosok yang pengasih dan penyayang kepada sesama dan senantiasa mengedepankan perdamaian dalam menyelesaikan berbagai macam konflik. Beliau adalah sosok yang tidak suka peperangan. Alhamdulillahilladzi at'amana hadza at-ta'ama wa razaqana iyyahu min ghairi haulin minni wala quwwatin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi walati adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wal munazzahu anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallahil mannan. Al-qail fil kitabihil Qur'an, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat kepada kita sekalian, khususnya bangsa Indonesia yang penuh damai ini. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengutamakan perdamaian di atas segalanya. Kami berwasiat untuk diri kami pribadi, khususnya, dan para jamaah pada umumnya, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu narasi miring yang sering dialamatkan kepada Rasulullah, khususnya oleh para pembenci Islam, ialah fitnah bahwasanya Nabi Muhammad suka perang. Islam disebarluaskan dengan pedang. Kehidupan Nabi Muhammad selalu diisi dengan perang dan tidak ada damainya. Fitnah-fitnah tersebut dialamatkan kepada Rasulullah berdasarkan fakta bahwa memang ada beberapa peperangan yang pernah diikuti di zaman kehidupan Rasulullah. Ahli sejarah mencatat bahwa ada 27 peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Jika kita perhatikan, kebanyakan peperangan tersebut adalah sifatnya mempertahankan diri atau sekadar membalas setimpal atau apa yang dilakukan oleh musuh. Peperangan tersebut juga ekspansi pembebasan pada mereka yang melakukan kedzaliman, seperti ekspansi pasukan Rasulullah kepada Kekaisaran Romawi yang menjerat kehidupan rakyatnya. Hal ini ditegaskan pada ayat yang telah kami baca sebelumnya. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Artinya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu.
Jika kita melihat sejarah Rasulullah, maka akan kita pahami bahwa selama beliau berdakwah di Mekah, beliau mendapatkan penentangan yang begitu besar dari kelompok orang-orang kafir. Nabi dan para sahabat sama sekali tidak membalas, hanya menahan diri. Bahkan mereka mengalah dan memilih hijrah ke Madinah. Ketika di Madinah, ternyata gangguan dari orang-orang kafir tidak juga berhenti. Mereka memblokade pasokan makanan yang seharusnya bisa masuk ke pasar Madinah. Selama bertahun-tahun, Nabi dan para sahabat senantiasa kekurangan makanan. Nabi masih menahan diri. Pada saat kehendak melaksanakan ibadah haji, Nabi dan sahabat dicegat di Hudaybiyah, tidak diperbolehkan masuk Mekah, dan dengan lapang dada menandatangani perjanjian Hudaybiyah yang sebetulnya jika kita pahami betul, isi perjanjian itu sangat merugikan umat Islam. Namun karena ada kesepakatan damai, Nabi menyetujuinya. Perjanjian itu pun lantas dilanggar sendiri oleh orang-orang kafir. Mereka mengepung Madinah. Nabi bersama para sahabat mengikuti saran dari Salman Al-Farisi, kemudian membuat parit di sekeliling Madinah untuk menahan ekspansi orang-orang Mekah. Nabi hanya bertahan dan menyusun kekuatan hingga kemudian kekuatan itu dirasa sudah cukup. Nabi melakukan kampanye yang disebut sebagai Fathu Mekah atau pembebasan Mekah. Mekah takluk tanpa ada setetes pun darah penduduk Mekah yang tumpah karena Nabi telah mengampuni semua kekejian mereka sebelumnya. Fakta-fakta yang telah kami sebutkan ini semestinya cukup sebagai bukti bahwa Nabi bukanlah diutus sebagai malapetaka. Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi semesta yang senantiasa mengedepankan kasih sayang. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwasanya peperangan yang dilakoni oleh Rasulullah sifatnya ada 3 macam, yaitu mempertahankan diri, membalas setimpal, dan membebaskan dari belenggu penjajahan. Inilah model-model perang yang juga dilakukan oleh para ulama di Indonesia. Selama ini mereka bahu-membahu melakukan serangkaian perlawanan penjajahan Belanda maupun Jepang hingga merebut kemerdekaan. Dan saat kemerdekaan telah kita rebut, ketika ada pihak lain yang ingin merampas kembali kemerdekaan kita, maka harus kita lawan. Ini tercermin dari resolusi jihad yang digelorakan oleh Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta sebagai perwakilan bangsa Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan. Tak lama kemudian pasukan sekutu Inggris dan Belanda hendak merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia pun melawan hingga titik darah penghabisan melalui spirit resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Demikianlah
ajaran Rasulullah dan perintah agama Islam yang harus kita lakukan. Maka kita mengaca pada peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Apa yang terjadi di Palestina sesungguhnya adalah sebuah tindakan keji yang dilakukan oleh Israel kepada bangsa Arab yang ada di Palestina. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.